Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 6 kelas Arozi dan Rufaidah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita belajar, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN ya. Kita akan belajar tentang hak, pengertian, dan prakteknya. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Dan hak yang kita peroleh itu merupakan hasil dari kewajiban yang sudah kita kerjakan. Misalnya, kalian itu sudah belajar sungguh-sungguh, belajar keras. Nah, kalian berarti berhak mendapatkan nilai dari guru kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima, ya. Dan itu setelah kita sudah mengerjakan kewajiban kita, gitu ya. Ingat-ingat ya. Dan perlu diketahui ya, Nak, setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungan. Dan hak itu juga meliputi HAM loh. HAM itu apa? HAM itu adalah kepanjangan dari hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu adalah hak yang mendasari pada diri seseorang. Jadi hak yang emang harus diterima oleh setiap orang. Nah, itu seperti apa? Seperti hak untuk hidup aman, hak bebas memilih agama, hak mendapatkan pendidikan, hak mengeluarkan pendapat. Nah, seperti itu ya, Nak. Nah, berikut ini adalah contoh hak atau praktek hak. Kalian lihat gambar ini? Ini adalah gambar seorang anak yang dia itu mendapatkan pendidikan di sekolahnya. Jadi, setiap anak di Indonesia atau setiap anak di dunia ini berhak mendapatkan pendidikan ya, Nak. Nah, contohnya seperti ini. Dan contohnya seperti kalian kan mendapatkan pendidikan kan di Indonesia ini. Nah, berarti kalian sudah dapat mempraktikkan hak itu ya. Jadi hak itu salah satunya contohnya adalah mendapatkan pendidikan ya, mendapatkan pendidikan di sekolah itu ya. Lalu contoh yang lainnya adalah setiap anak atau setiap dari kita itu berhak untuk mengungkapkan pendapatnya kepada orang lain seperti ini. Ini ada seorang anak mengungkapkan pendapatnya kepada orang tuanya. Dan orang tuanya itu mendengarkan dengan seksama dan menghargai pendapat anaknya tadi. Nah, itu adalah contoh hak bebas berpendapat itu ya, Nak. Jadi ketika ada orang lain berpendapat itu ya udah kalian hargai ya, tidak boleh disalahkan, tidak boleh diejek gitu ya. Karena hak berpendapat itu adalah ya itu sudah mutlak, sudah seharusnya diterima oleh setiap orang. Jadi setiap orang itu sudah apa ya namanya? Sudah berhak untuk mendapatkan hal itu. Jadi setiap orang itu butuh ya untuk berpendapat gitu. Jadi itulah namanya hak gitu. Jadi sesuatu yang emang harus diterima gitu ya. Atau sesuatu yang memang harus dia dapatkan gitu. Itu namanya hak gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat praktek melanggar hak orang lain. Tapi jangan ditiru ya. Ini ada seorang anak ya, seorang anak SD yang dia itu diejek teman-temannya karena sepatunya jelek. Nah, itu melanggar hak ya, Nak. Jadi jangan sampai kalian itu mengejek teman kalian ya, entah mengejek secara fisik atau mengejek apa barang yang dia miliki itu nggak boleh ya. Itu namanya kalian melanggar hak orang lain loh kayak gitu loh. Jadi kalian jangan melakukan hal itu ya. Nah, ini juga ada lagi contoh praktek yang melanggar hak orang lain ya, Nak. Coba dilihat gambarnya. Itu ada seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya.
Jadi orang tuanya itu sibuk nonton TV dan main gadget. Sedang anaknya sedang belajar. Dan sampai anaknya tuh lihat di gambar itu terganggu karena suara TV-nya itu terlalu keras gitu. Nah, itu nggak boleh ya, Nak, gitu ya. Jadi, seharusnya anak itu mendapatkan kasih sayang orang tuanya, ya tadi dengan cara ya setidaknya orang tuanya itu tidak menyetel TV terlalu keras suaranya. Atau dimatiin aja, lebih baik dimatiin dan orang tuanya ikut mendampingi anaknya atau mengawasi anaknya belajar gitu ya. Gitu. Karena anak itu butuh kasih sayang kan gitu. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa itu hak? Jadi pengertian hak itu apa? Lalu yang kedua, carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Hak di rumah, hak di sekolah, hak di tengah masyarakat ya. Silakan dicari ya nanti ya, yang kalian alami ya. Nanti silakan ditulis di buku tulis, difoto, dan dikirimkan ke Google Classroom. Selamat mengerjakan. Mungkin itu saja dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.